Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bernalar Kritis. Di sini, kami akan menjelaskan tentang materi badan usaha milik swasta atau yang sering kita sebut dengan BUMS. Sebelum lanjut ke materinya, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nora Salva. Perkenalkan, nama saya Pungki Nurita Laila Sari. Kenalkan, nama saya Nabila Putri Rahmalina. Sekian perkenalan dari kami. Sekarang, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian BUMS. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta pada dasarnya adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari BUMS sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jenis-jenis BUMS 1. Badan usaha perseorangan 2. Persekutuan firma 3. Persekutuan komanditer 4. Perseroan terbatas. Penjelasan jenis-jenis BUMS. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang merupakan kesatuan yuridis dan ekonomi dari satu unit usaha yang modalnya berasal dari satu orang dan bertujuan untuk mencari laba. Pada badan usaha perseorangan, umumnya pemilik sendiri yang berinisiatif untuk mencari modal dan memajukan perusahaan. Maju mundurnya perusahaan bergantung pada pemiliknya. Contoh dari badan usaha perseorangan adalah bengkel. Ciri-ciri badan usaha perseorangan adalah: yang pertama, modal berasal dari satu orang sebagai pemilik modal. Yang kedua, bentuk usaha tidak terlalu besar. Yang ketiga, pengelolaan dan pengendalian bergantung pada pemimpin. Yang keempat, semua keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri. Kelebihan dari badan usaha perseorangan yaitu 1. Laba jatuh pada tangan satu orang. 2. Pemilik memiliki kebebasan penuh untuk menentukan suatu kebijakan. 3. Mudah dalam mengelola organisasi. 4. Pajak yang ditanggung perusahaan rendah. 5. Memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dan 6. Rahasia perusahaan terjamin. Sementara itu, kelemahan dari badan usaha perseorangan yaitu 1. Memiliki modal yang terbatas. 2. Tanggung jawab pemilik sekaligus pimpinan tidak terbatas. 3. Maju mundurnya perusahaan bergantung pada keberadaan atau kemampuan pemilik. Dan 4. Kontinuitas atau keberlangsungan badan usaha tidak terjamin. Persekutuan firma. Pengertian persekutuan firma adalah badan usaha yang merupakan kesatuan yuridis dan ekonomi dari faktor-faktor produksi yang pemilik modalnya adalah 2 orang atau lebih dan bertujuan mencari laba. Persekutuan firma dapat berupa kumpulan dari berbagai bahan perseorangan yang saling bekerja sama. Pendirian firma bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki badan usaha perseorangan, seperti kekurangan modal, kekurangan keterampilan pemilik badan usaha perseorangan, dan lain-lain. Berbeda dengan badan usaha perseorangan yang dipimpin oleh satu orang pemilik, firma memiliki pemilik lebih dari satu. Ciri-ciri persekutuan firma. 1. Anggotanya sudah saling mengenal dan mempercayai. 2. Perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris atau di bawah tangan. 3. Memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. 4. Adanya tanggung jawab dan risiko kerugian tidak terbatas. Contoh kelebihan persekutuan firma. 1. Pengelolaan perusahaan lebih efektif dan efisien karena merupakan hasil musyawarah lebih dari satu orang. 2. Lebih mudah mendapatkan modal karena firma dimiliki oleh 2 orang atau lebih. 3. Keputusan yang diambil untuk mengoperasikan perusahaan merupakan hasil diskusi 2 orang atau lebih sehingga lebih matang dan terencana. 4. Risiko dibagi bersama-sama oleh sekutu sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Contoh kelemahan persekutuan firma. 1. Keputusan yang diambil agak lambat karena harus merupakan hasil mufakat dari semua sekutu. 2. Ada kemungkinan terjadi perselisihan yang mengganggu jalannya perusahaan. 3. Kesalahan seorang sekutu turut menjadi tanggung jawab dan risiko bagi sekutu lainnya. 4. Persekutuan dapat bubar karena terjadi ketidakcocokan dan perselisihan antar sesama sekutu. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha
yang berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi, serta bertujuan mencari laba yang sebagian sekutunya menyetor modal dan menjalankan usaha, sedangkan sebagian sekutu lainnya hanya menyetorkan modal tanpa menjalankan usaha. Persekutuan komanditer atau CV bisa dijumpai di perusahaan yang dibentuk untuk profesi dokter dan pengacara. Dalam persekutuan komanditer atau CV, terdapat dua jenis sekutu. Yang pertama ada sekutu aktif atau sekutu bekerja. Yang dimaksud dengan sekutu aktif adalah sekutu yang menyetorkan modal, mengelola perusahaan, dan bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan. Yang kedua ada sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja. Sekutu pasif juga sering disebut dengan sebutan sekutu diam. Yang dimaksud dengan sekutu pasif adalah sekutu yang menyetorkan modal tanpa ikut mengelola usaha. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan usaha yang berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba dan modalnya terdiri atas saham-saham. Kekuasaan tertinggi pada PT terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Di sini pengurus PT dapat diangkat dan diberhentikan. PT dibagi menjadi dua, yaitu perseroan terbatas terbuka dan perseroan terbatas tertutup. Ciri-ciri perseroan terbatas adalah yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaannya besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan ada di tangan pemilik saham. Yang keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang kelima, kepemilikan mudah berpindah tangan. Yang keenam, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Ada beberapa alasan untuk memilih perseroan terbatas, yaitu yang pertama, dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dijelaskan bahwa penanaman modal asing atau PMA wajib didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia kecuali ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dijelaskan bahwa pekerjaan konstruksi yang dapat berakibat dan beresiko besar, berteknologi tinggi, atau berbahaya besar harus dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari A. Persero, B. Perusahaan daerah, C. Koperasi, dan D. Perseroan terbatas. Yang keempat, dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa usaha peransuransian hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk pertama, perusahaan perseroan, kedua, koperasi, ketiga, perseroan terbatas, dan keempat, usaha bersama atau mutual. Perseroan terbatas memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari PT adalah pertama, mudah mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham. Kedua, pemimpin mudah diganti jika tidak kompeten. Ketiga, tanggung jawab pemilik sebatas nilai saham yang dimiliki. Kelemahan dari PT adalah pertama, biaya pendirian PT relatif besar. Kedua, prosedur pendirian PT relatif sulit. Ketiga, rahasia badan usaha kurang terjamin.
Contoh dari perseroan terbatas atau PT adalah Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.